Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat istiqomah, sehingga masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dan dalam keadaan yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah hari ini kita membahas lanjutan dari yang kemarin. Setelah sebelumnya kemarin hanya berkutat pada masalah istilah, maftuh, mabni. Nah, kemarin kan masalahnya itu aja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab fiil ini. Tapi sebelumnya kalau misalkan masih ada yang mau didiskusikan nih, yang kemarin, silakan. Dari Mas Aldari yang nggak hadir kemarin, kalau ada diskusi, sok. Dari Mas Angga juga. Ada nggak? Nggak ada? Aldari? Lanjut, lanjut, Tat, lanjut. Lanjut? Lanjut, Ah, Ustaz. oke, oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyaikhina fi dharaini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Babul af'al. Bab tentang af'al. Al-af'alu thalathatun. Madin wa mudhari'un wa amrun. Ini bab tentang af'al. Yaitu ada tiga. Madin, mudhari, wa amr. Kemarin Anda sebutkan bahwasanya ini dari sisi apa? Membahas fi'il dari sisi apa? Ada yang ingat nggak? Membahas fi'il dari sisi apa? Yang ingat? Atau jenis-jenis fi'il yang dari kemarin kita sebutin? Ada dua fi'ilnya kan? Fi'il berdasarkan huruf pembangunnya sama fi'il berdasarkan apa? Yuk, kalau misalkan nggak ingat, dilihat lagi coba ininya catatannya. Yuk, Mas Ageng atau Mas Angga, apa itu catatannya? Fi'il berdasarkan apanya dibagi menjadi dua. Fi'il berdasarkan ini dibagi menjadi dua. Eh, Fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek Mm-mm, itu dibagi menjadi dua, fiil mm-mm, muta'addi sama fiil lazim. mm-mm. Terus berikutnya. Kemudian fiil berdasarkan huruf pembangunnya itu dibagi jadi dua, yaitu Mm-mm, fiil sahih dan fiil mu'tal. mm-mm. Taib. Terus kalau ini berdasarkan apa, Mas? Kalau ini yang berdasarkan pembangunnya berwazan. Wazan. Kalau yang kita pembahasan ini pembangunnya ini. Udah dikasih tahu belum ini ya? Mungkin belum kali ya. Oke. Belum, Belum. Kak. Oke, taib.
baru Nah, ininya dulu. Dasarnya. oke. Baik, baik. Nih, sekarang kita membagi fiil berdasarkan waktu. Kalau kemarin kita sudah membahas berdasarkan huruf pembangunnya, sudah membahas kebutuhan terhadap objek. Sekarang fiil berdasarkan waktu. Pembagian fiil berdasarkan waktu itu dibagi menjadi tiga. Ada namanya madin, wa mudhari'un, wa amrun. Ada fiil madi, fiil mudhari, dan juga fiil amr. Nah, ini merupakan fiil berdasarkan pembagiannya terhadap waktu. Yang mana kalau madi itu ngomongin soal lampau, mudhari itu ngomongin soal sekarang, dan amr membicarakan soal yang akan datang. Jadi, fiil, saya ulangi lagi, berdasarkan pembagian terhadap waktu dibagi menjadi tiga. Madi, mudhari', dan amr. Oke. Atau bisa juga dibilang begini, ini merupakan pembagian asli dari fiil. Nah, gitu. Karena apa? Karena fiil itu berkaitan erat dengan yang namanya waktu. Hmm. Fiil berkaitan erat dengan waktu. Astagfirullahaladzim. Ana lupa ngecas ini, apa namanya, penanya. Nah, cocok. Ya, nggak apa lah ya. Nggak apa. Lupa ngecas pena untuk nulis-nulisnya. Tapi nggak apa lah. Semoga, nah ini. Hmm. Tapi sebentar, sebentar. Diakali dulu. Bentar. Ya, nggak bisa. Terlalu pendek ininya. Namanya kabelnya. Nggak apa lah ya. Nggak apa-apa, insya Allah khairan. Ah, oke, sampai di sini. Bisa bisa ditangkap fiil berdasarkan waktu ini. Oke, kalau udah bisa ditangkap, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah membahas seputar istilah-istilahnya. Nahu, contohnya adalah apa? Doroba, yadribu, dan dob idrib, wadrib. Ini merupakan contoh-contoh dari fiil, yaitu ada fiil doroba. Kalau ditanya Mas Ageng atau Mas Angga deh, fiil doroba wazannya apa Mas? Fiil doroba wazannya apa? Wazannya Enggak, Mas Ageng boleh. Wazannya. Fa, Pahala. fa'al. fa'ala. Oke, kalau yadribu, ayo, yadribu. Fa'ilu. Hah? Yadribu. Eh, eh, Yadribu. Tadi apa? Ah, Doroba ya? ya, Yaf'ilu. yafilu. Terus kalau idrib, wazannya apa? Kira-kira Apa itu? idrib. Idrib. Mm-mm. Af- Af'al. Eh, Idrib. Ikutin aja harokatnya. ya. Idrik. Idrib, if, If'al. if'il, Ya, if'ail. if'il. Segampang itu. Jadi kita tinggal ngikutin harokatnya aja. Ya, ya, ya. Oke, ya. Nah, berikutnya disebutkan bahwasanya fal madi maftuhul akhirhi abadan. Maftuh kemarin tahu apa bahasanya?
Lakop untuk apa dia? Ayo, coba. Mulai nggak ngerti sih kayaknya. Maftuh, maftuh ya. Ya, maftuh. Maftuh itu untuk lakop untuk apa dia? Yuk, Mas Ageng. Kemarin nyatet nggak? Ayo, ayo nyatet nggak nih kemarin nih? Kalau Dekat kita aja nggak di sini. nggak tahu istilahnya, kita Pikiran. bakal terhenti kita. Bakal terhenti di sini aja. Tapi kita harus tahu istilahnya. Ya udah, yuk ulang lagi. Ada. Ntar, coba masih ada nggak ya istilah-istilahnya? Kita akan terus terhenti di sini kalau kita nggak tahu istilah-istilahnya. Ini mu'rob itu ada marfu, mansub, majrur, majzum. I'rob itu ada rofun, nasbun, jarun, jazmun. Mabni ada madmum, maftuh, maksur, sukun atau maskun. Terus Oh, bina, doma, fathah, kasroh, sukun. Ingat nggak? Coba yuk. Gimana nih? Diulang lagi nggak ini? Ini kalau bener nih, kalau misalkan ini belum itkon, kita harus ngulang dulu supaya bisa lanjut. Gimana? Ulang lagi nggak nih, Mas Angga, Mas Aldari? Ayo nih. boleh lah. Boleh Boleh, ya? boleh. Mas Iya, Ageng, nggak gimana apa-apa. Mas Ageng? Di foto anak ada sih itu. Maaf. Uh, Mas Aldari itu sendiri kemarin gimana? aneh, Ah, aneh kan Arabnya lama kalau nunggu ini. kalau Aneh nulis. foto kemarin. Ah, ah. Mas Aldari sendiri gimana? Udah di Murojaah belum, Mas? Kemarin tuh sampai setengah tuh video di Murojaah sampai apa macam fiil tuh Ustaz. Sahih, ajwaf, naki sama yang mudoaf ya. Oke, betul. Yang Ah, sampai di sini belum kayaknya ya? belum tuh ringkas. Ya, mohon ringkasnya siapa sih Ustaz? Gini. Hmm, Baik, baik. Oke, baik. Kita mulai dari mana ya? Hmm. Oke, dari sini deh. Di pertemuan yang lalu, kita kan sering dengar istilah marfu. Betul? Iya. Mansub, majrur, majzum. Itu, eh, ya Allah, ini nggak ada ininya sih. Nggak ada apa. Ah, tadi Ana juga lupa untuk apa namanya ngecas. Coba deh. Yuk, kita punya huruf lam misalnya. Terus kita punya yadrib. Ini disebut apanya? Dan ini disebut apanya? Dan ini disebut apanya? Ingat nggak? Coba. Lam disebut sebagai namanya amil. Yadribnya, susunan kalimat yadribnya ini disebut sebagai namanya ma'mul. Mar- Sukunnya ini disebut sebagai namanya amal. Nama lain dari lam adalah jazim. Nama lain dari ma'mul adalah majzum. Nama lain dari sukun adalah jazmun. Gimana ingat? Lan. Lan yad riba.
Oke, lan disebut sebagai namanya amil. Yadrib disebut sebagai namanya makmul. Fathahnya disebut sebagai namanya amal. Bahasa lain, lan disebut sebagai namanya nasib. Yadribnya disebut sebagai namanya mansub. Amalnya disebut sebagai namanya nasbun. Fil masjidi. Katakanlah huwa fil masjidi. Fi sebagai jarun. Masjid sebagai majrurun. Sukunnya disebut sebagai namanya jarun. Jarnya. Mm, Coba ingat. Ayo dijawab. Biar kita bisa mengulangnya lagi. Ingat nggak? Belum ingat lagi? Oke, ya kalau belum ingat. Ulang lagi. Kita mulai dari hal yang paling sederhana lagi. Kita kemarin kan sudah mengatakan bahwasannya suatu kalimat Zaid katakanlah Zaidun, Zaidun, Zaid itu ketika dia belum masuk ke dalam susunan kalimat dia berharokat sukun, berharokat sukun, sukun dia. Tetapi ketika dia masuk ke dalam sebuah susunan kalimat, katakanlah Ja'a Zaid, maka Zaid yang tadinya keadaannya sukun berubah menjadi domah. Lalu pertanyaannya, siapa yang mendomahkan Zaid? Jawabannya adalah yang mendomahkan Zaid adalah Ja'a. Lalu Zaidnya disebut sebagai apa? Disebut sesuatu yang dikenai. Dan apa bekas dari Ja'a mengenai Zaid? Suk domah. Oke. Dalam bahasa di kitab Nahwu disebutkan Ja'a itu disebut sebagai namanya amil. Zaidnya tanpa domahnya itu disebut sebagai namanya ma'mul. Sedangkan domahnya disebut sebagai namanya amalun. Sampai di sini coba sudah mulai ingat? Ingatnya di Ja'a itu, Tat. Istilah-istilahnya nggak ingat. Istilahnya itu, Tat. Amal, ma'mul, amalun. Nah, itu nggak inget. Ada inget di apa yang menyebabkan ini tadi apa? Zaid itu doma itu jadi apa yang tadi Ja'a itu. Oke, Mas Aldari sendiri ingat Mas? Oh, yang berarti yang basic dari ini pasti kayak amil faktor yang terkena faktornya dan Iya, bekasnya gitu. itu. Simpel gitu tuh kayak. Oh, Hmm. ingat itu. Tapi ntar perubahannya lebih banyak lagi Ustaz ya, apa istilah-istilahnya tadi ya dari apa Betul. bagannya. Ya ya ya. Gimana Mas Angga? Ini Mas Angga nih, PR nih. Tapi Mas Ageng dulu coba, Mas Ageng. Tanya Mas Ageng dulu. Mas Ageng gimana Mas Ageng? Ingat Mas Ageng? Oke deh lah, mungkin inget ya. Oke. Ini Mas Angga, ini harap dihafal bener. Ini anak harap berharap sama antum untuk menghafal banget. Ini basic yang paling dasar banget. Ini kalau
kita nggak paham ini, apapun nggak paham basic ini, nanti kita membangun keilmuannya akan runtuh gitu. Dan yang kemarin kita pelajari itu seolah-olah nggak ada apa-apanya. Eh, Yang kita kemarin pelajari itu seolah-olah nggak ada apa-apanya, karena kita diulang lagi aja nggak ini, nggak apa namanya, nggak paham gitu. Jadi Ana harapkan setelah ini nanti diulang-ulang lagi tentang ini. Oh, Oke, ini dasar basic. Ini kalau nggak tahu lagi, wah ini kalau kita lanjutin lagi bakalan kita cuman ngabisin waktu aja sama ngabisin tenaga kalau kita nggak ingat lagi. Tapi Ana harapkan eh, diharapkan untuk dihafal, diingat lagi. Nah ini pertemuan apa namanya pembahasan yang terakhir untuk mengulang ini. Oke ya, karena Ana sudah mengulang di beberapa kali, banyak kali itu sebelum-sebelumnya. Nah, harapkan dihafalkan. Oke. Nah, ini contoh-contoh ini adalah apa namanya? Nama asli dari masing-masing kalimat. Ada namanya amil, ada namanya makmul, ada namanya amal. Oke. Mm. Nah, amil itu nanti dia punya banyak nama. Kalau istilah anak kemarin itu punya banyak representasi. Makmul juga punya banyak tuh dia nanti apa namanya di bawahnya punya banyak representasi. Amal juga punya banyak makna. Oke. Nah, nama lain pertama untuk amil adalah rofi. Catat coba. Nama lain dari amil, jadi buat kotak ya. Amil, makmul, amal. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Pakai bahasa Arab juga ya lebih baik. Tuh, nanti diulang pakai bahasa Arabnya. Amil, makmul, amal. Amil buat kotak jadi 4 ke bawah. Makmul buat kotak dari 4 ke bawah. Amal buat kotak 4 ke bawah. Coba silakan dibuat. Hmm, silakan dibuat sembari Anda nunggu dulu. Bentar. Sudah, Mas Angga, Mas Aldari. Udah. Dah, oke. Nama pertama dari Amil adalah Rofi. Rofi. Pakai ro, fa, ain. Rofi. Rofi. Nah, nama keduanya adalah Nasib. Nun, sod, ba. Nasib. Ya Allah, kenapa lah ini? Nggak masuk-masuk dia. Oke. Pertama adalah Rofi. Yang kedua adalah Nasib. Yang ketiga, Jarin. Jarin. Yang ketiga. Yang keempat adalah Jazim. Tuh dicatat. Rofi, Nasib, Jarin, Jazim. Sudah? Udah. Hmm. Makmul itu ada pertama
namanya marfu'. Marfu' namanya. Marfu' mim ro fa waw ain. Marfu'. Ini kenapa? Apa enaknya ini? Marfu'. Hmm. Oke. Yang kedua namanya mansub. Rofi. Jadi buat 3 kotak ya, 3 kotak. Rofi pasangannya marfu. Mansub pasangannya nasib pasangannya mansub. Terus jarin pasangannya majrur. 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 Oke. Terus yang keempat, jazim pasangannya majzum. Majzum. Hmm. Udah, Mas? Hmm. Oke. Belum. Terus setelah rofi marfu ada namanya raf'un. Raf'un yaitu di amalnya. Amal itu punya 4 juga. Pertama adalah raf'un. Bawahnya raf'un ada namanya nasbun. Nasbun. Nun sod ba nasbun. Bawahnya nasbun ada namanya jarrun. Jim ro bertasdid. Jarrun. Kayak meme belakangnya tadi. Jarum. Jarrun. Mim Run. nggak ada. Nggak ada. Nun. Jarrun. Nun ya. Oh, jarrun. Tanwin. Jar. Terus yang terakhir ada namanya jazmun. Jazmun. Oke, coba sebutin Mas Angga dari amil sampai amal dari yang pertama. Rofi, terus, Rofi. eh, Marfu. terus, Raf'un. terus. Nasib. Mm-mm, Mansub. mm-mm. Nasbun. Ya. Jarrin. Mm-mm, Majrur. mm-mm, Jarrun. mm-mm, Jazim. mm-mm, Majzum. mm-mm. Jazmun. Oke, taib barakallahu fiik. Dah. Berarti yang kemarin, yang panjang, penjelasan panjang kita kemarin itu membicarakan soal mananya? Soal amil, ma'mul, apa amalnya? Pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Pembahasan kita sebelumnya. Mm-mm. Kan kita bilang alamatul i'rob, tanda-tanda i'rob. Hmm. Terus apa? Babul ma'rifati alamat i'rob, mengenal tanda-tanda i'rob. Itu kita membicarakan soal amil, ma'mul atau amalnya. Um, Mas Aldari, bisa tebak? Yang kemarin-kemarin yang panjang banget itu yang kita sampai sampai 6 pertemuan atau 5 pertemuan. Itu kita ngomongin soal amil, ngomongin soal ma'mul atau ngomongin soal amal. Yang irob apa namanya Ustaz? Bang irobnya Ustaz ya. Fatakun alamata lirofi gitu Ustaz ya. Heeh. Ngomongin tentang amal nggak Ustaz? Itu apa bagaimana perubahan apa harokat ya di akhir itu ngomongin amal berarti Ustaz. Betul, barakallahu Hmm. fiik. Hmm. Amal itu ada yang berupa perubahan harokat sama perubahan apa, Mas? Perubahan huruf. Mm-mm.
perubahan harokat itu ada di mana aja? Nih, yang kemarin kita bahas sebelum kita masuk ke babul af'al. Berarti kita memang belum Oh, belum bisa untuk ke babul af'al dulu. Kita masih terkungkung di sini dulu. Sampai ini itqon, karena ini yang paling penting. Jadi percuma kita apa namanya masuk ke babul af'al kalau ini belum itqon. Oke. Pertama, yang berubahnya dengan huruf itu apa? Isim mufrad. Tahu kan isim mufrad? mufrad. Jamak taksir itu berubahnya semuanya dengan harokat. Harokatnya Harokat. ada yang berubahnya doma, fathah, kasroh. Itu ada di isim mufrad sama jamak taksir. Jamak muannas salim itu berubahnya dengan apa aja? Eh, ingat nggak? Jamak muannas salim berubahnya dengan doma sama dengan yuk sama dengan apa? Hmm? Bukan tak taknis. Harokatnya cuma ada dua Oh, dia. harokatnya. Mm-mm. Oh iya, harokatnya. Ini. Harokatnya cuma ada dua dia, doma sama Fathah. kasroh. 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 Heeh. Oh iya, harokatnya. Oke, nanti kita ulang lagi sembari nunggu ininya. Sembari nunggu baterainya penuh dulu. Oke. Terus fiil mudhari yang sahih itu berubahnya apa menjadi apa aja dia? Doma, fathah sama inget gak? Yuk, berubahnya apa aja dia? Sama sukun. 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 Oke, ini ya, ini adalah 4 hal atau 4 kalimat di mana perubahannya dengan harokat. Terus yang perubahannya dengan huruf apa aja? Isim musanna. Isim musanna berubahnya dengan apa aja? Coba yuk, ingat. Ingat nggak isim musanna dengan apa berubahnya dia? Alif dan nun atau ya dan nun. Hah, ya enggak nih? Ya, 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 ya itu. Terus jamak muzakkar salim Ya. dengan apa aja berubahnya? Itu isi musanna itu eh, yang Yang mana coba? Oh, dan ya. ya, ya. Isi musanna Ya, sebelum jamak dengan muzakkar salim ya, Mas. ya. Hmm. Oh, Oh, sama ya. Lalu oh, waw dan nun ya dan nun gitu maksudnya. Ya. Oke, kalau asmaul khamsah, waw, Huruf waw, alif, alif, sama si ya. ya, betul. Terus kalau af'alul khamsah, berubahnya dengan apa dia? Dengan nun. Nun. Membuang nun. Ayo, Nun. barakallahu fiik. Hmm. Betul. Yuk, tuh. Mas Aldari, ingat? Mas Angga, ingat nggak? Atau perlu kita buat jadwalnya? Buat ini, buat apa? Buat tabelnya. Perlu nggak kita buat? Tuh, Ustaz. Ini kena berserakan juga ini kalau bacanya. Ya, yuk kita buat yuk jadwal yuk. Yuk, yuk kita buat jadwalnya. Ya, yuk kita buat. Eh, kemarin, jadi yang kemarin panjang banget itu
Itu kita hanya ngomongin soal amal. Nih, cuma ngomongin soal amal ini. Yang mana dia itu punya representasi banyak banget. Waduh. Yang tadi kita bilang. Nah, bab-bab berikutnya, itu kita nggak ngomongin soal amal lagi. Tapi kita lebih ke arah soal amil sama ma'mul. Maka, kalau kita ini sudah lost, kita nggak bakal paham nih, rofi, nasib, marfu, mansub itu kita nggak paham lagi udah. Karena kita sudah lost di sini. Maka ini harus menjadi penting untuk kita ketahui tentang amal ini. Oke, yuk kita buat. Kita buat menjadi 4 bagian. Oke ya, 4. Pertama ada istilahnya rofun. Betul? Oke, hapus dulu deh. 5 bagan deh, 5 bagan. Oke, ini namanya ya, penamaannya. Ini rofun, ini nasbun, ini jarun. Yang ini adalah jazmun. Oke, pertama isi mufrad. Isi mufrad. Al-ismu al-mufrad. Rofaknya dengan apa, Mas? Kalian bisa nebak. Rofaknya dengan doma. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Jazmnya ada nggak? Tidak ada. Tidak. Oke, terus apa lagi tadi? Musana, jamak taksir. Rofaknya dengan apa, Mas? Mas Ageng. Rofaknya dengan doma. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Jazmnya ada nggak? Tidak ada. Oke, terus yang ketiga apa tadi? Jamak muannas salim. Rafanya dengan apa? Dengan doma. Nasabnya dengan apa? Dengan kasroh. Jarnya dengan apa? Dengan kasroh juga. Jadi kasrohnya itu ada di nasab sama di jar. Jazmnya dengan apa? Dengan tidak ada. Oke, terus berikutnya tadi apa? Tadi adalah fiil Sorry. fiil mudori yang sahih ya, yang lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang tidak ada tautannya terakhirnya. Domahnya dengan apa? Rofanya dengan apa dia? Dengan doma. Nasabnya dengan apa dia? Dengan fathah. Terus jarnya ada enggak? Jarnya tidak ada. Jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Nah, silakan tuh dicatat tuh. Untuk contoh-contohnya nanti menyusul di bawahnya, di sampingnya maksudnya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un. Saya rapin lagi aja lah. Al ismu al mufradu. Yang ini jam'u at
taksir. Yang ini jam'u al-mu'annas as-salim. Yang ini al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasilu bi akhirihi syai'un. Silakan dicatat. Kalau sudah, ntar Yang di atas rofa apa rofa Ustaz? gimana? Yang di atas sini ini apa? Kalau pakai alif lam raf'un. Kalau pakai alif lam raf'u ar-raf'u. Tapi kalau nggak pakai alif lam raf'un. Ini nasbun hurufnya ya. Ya, an-nasbu. Ingat kalau pakai tanwin kita haram pakai alif lam. Kalau pakai alif lam haram pakai tanwin. Ini jarun. Mm-mm. Hukumnya haram. Itu yang terakhir apa tuh? Jazim. Gimana? Yang terakhir apa itu? Jazim. Jazmun. Jazmun. Jazum. Hmm? Al-jazmu. Al-jazmu. Jazmu. Kalau sudah kabari biar kita bisa lanjut. Sudah. Mas Angga, Mas Daldari, Mas Aldari, Mas Ageng. Sudah, Ustaz. Ya udah ya. Yuk berikutnya. Berikutnya ini kita hapus dulu. Hapus. Oke. Tadi ada isim tasniah atau musanna. At-tasniyah atau musanna. Yang kedua ada jam'u
al-mudzakkari Al-Bukan salim. Yang ketiga ada apa, Mas? Al-asma, Ada al-asma al-asma'u, al-ism al-khamsatu. Al-Khamsatu. Khamsa Terus yang terakhir ada al-af'al, al-afal khamsa Al-Khamsatu. al-af'al al-khamsah. Heeh. Kalau misalkan masih nggak tahu apa itu asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim, silakan dirujuk lagi. Heeh. Jangan sampai nanti ketidaktahuannya apa namanya berlanjut. Oke. Tasnia, rofaknya itu dengan apa? Misalnya nih kata-kata ya, alif dan nun, kasroh. Nasabnya dengan apa nasabnya? Nasabnya dengan ya, Ya. nun. Ya. Jarnya dengan apa? Dengan ya, nun. Sama dia nasab dan jarnya. Ada nggak jazmnya? Tidak ada. tidak Jamak mudzakkar salim dengan apa? Rofaknya waw, wow ya nun. nun Terus dengan apa nasabnya? wow ya Ya, Ya. nun. nun Nah, jarnya dengan apa? Dengan ya nun ya dan nun. nun. Ada nggak jazmnya dia? Nggak Tidak ada. Oke. Oke. Asmaul khamsah. Abuka, hamuka, wafuka, wadhumalin. Rafa'nya wow dengan apa? Dengan waw. Terus dengan masuknya dengan Alif. alif. dengan alif Ini abuka ya. Kaf di sini. Terus jarnya dengan apa dia? Dengan Yang ya. ya. ya Terus jazmnya ada Dan nggak? kaf. nggak ada Nggak ada. Oke. Af'alul khamsah dengan apa, Mas? Dengan dengan subutun nun nun, ya kan? Subutun nun berarti ini waw. Ah, wow dengan gini aja deh. Misalnya gini, nun gitulah ya. Nah, terus nasabnya dengan apa? Sah alif. Dengan hapus nun. menghapus nun Pun. Alifun. Oke, hapus nun. Tulis aja gini deh. Nggak bisa nih kalau digambar kayak gini. Ini dengan subutun nun. Nun. Ini dengan hapus Oh, nun. dan Jarnya ada nun nggak dia Pun. jarnya? Jarnya tidak ada. jadinya Terus tidak ada jazmnya dengan apa jazmnya? Dengan hasfu. telepon Hasbun. Nun. Heeh. Alhamdulillah kita kemarin juga sudah ngasih tahu i'rab lengkapnya. Jadi nanti i'rabnya dipisahkan ya catatannya ya. Ini berharap banget i'rab apa catatan untuk i'rabnya dipisahkan supaya kita bisa mengingat lebih mudah lagi. Yuk, kalau sudah biar kita bisa lanjut lagi.
Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke yang lain. Tapi kalau belum, kita tunggu. Sembari nulis sedikit cerita. Imam Suyuti, mungkin pernah dengar ya. Itu pernah, kalau nggak salah, saya pernah mendengar cerita dari guru. Salah satu keistimewaan dan salah satu kebiasaan beliau adalah ketika menulis faidah dari gurunya, ilmu dari gurunya, itu nulisnya cepat. Beliau bilang, aku khawatir kalau tulisanku tidak cepat, itu bisa menghambat ilmu-ilmu yang lain langsung lalai untuk kucatat. Gitu. Ini sekedar cerita aja, sekedar cerita. Nah, saya waktu itu jadi terobsesi juga dengan seperti itu. Terobsesi karena akhirnya nulis cepet. Nah, karena udah dapat semua tuh maklumat yang disampaikan oleh guru. Karena sampai rumah nggak di murojaah, akhirnya buyar semua itu maklumat. Ya udah, akhirnya ketika ditanya guru ya ngangong-ngangong juga. Gitu. Akhirnya ya kami kena marah kan. Wah, gini. Akhirnya gurunya ngulangin lagi. Nah, sama ya ada jadi ngerasain sekarang gitu. Oh, ternyata marahnya guru kemarin itu kayak gini gitu. Terus sekarang jadi ngerasain juga ketika kita ngajar juga, oh ternyata harus begini ya jadi guru ya gitu. Banyak hal sih yang sering Anda jumpai seperti itu. Nah, itulah. Jadi nanti kalau antum jadi guru juga pasti ngerasain seperti itu juga ntar. Lagi nanti kalau ngajarin anak sendiri misalnya atau ponakan sendiri pasti kayak agak lebih kok nggak paham-paham sih. Jadi bersabarlah, lebih banyak sabarnya kalau ngajarin ponakan sendiri atau ngajarin anak sendiri. Nah, ya kalau sudah selesai kita bisa lanjut nih. Silakan kalau ada lagi yang mau didiskusikan. Enggak, yang didiskusikan. Mas Aldari gimana? Nah, ya gimana karena ini tet apa terlalaikan perniagaan biasanya tet kalau saya sama banyak ya lalai kalau tuh nggak ada lain alasannya bukan apalagi di usia sekarang tet. Eh, Ya, Tapi itu nggak aja apa-apa di kok Mas. perenungan. Nggak apa-apa kok Mas. Maksudnya ya wajar lah. Kita juga punya banyak urusan gitu. Wajar nggak apa-apa. Cuman maksudnya gini aja. Nanti di sela-sela kan Ana pernah sampaikan ke antum tuh. eh, di sela-sela antum pengen tidur tuh coba baca lagi deh. Setiap hari baca lagi yang materi kemarin yang kita pelajari. Tuh. Yakinlah, ini bahasa Arab ini Mas. Banyak setannya Mas. Banyak setannya. Setan itu tahu kalau misalkan orang sudah pintar bahasa Arab, dia akan sulit untuk digoda. Karena dia sudah paham agama, sudah paham syariat. Makanya orang yang belajar bahasa Arab itu setannya banyak banget dia. Banyak. Setan itu selalu menggoda supaya orang itu nggak pintar bahasa Arab. Karena dia tahu kalau orang sudah tahu bahasa Arab, dia akan sulit untuk digoda. Makanya ada sebuah ungkapan begini. Satu orang yang fakih itu lebih sulit digoda setan ketimbang 1.000 orang yang ahli ibadah. Bisa kita bayangkan orang yang ahli fikih berarti kan tahu syariat. Orang tahu syariat itu bergantung kepada kadar dia dan tahu bahasa Arab. Berarti orang yang dia itu tahu bahasa Arab itu sulit untuk digoda daripada orang ahli 1.000 ibadah ataupun
1000 orang ahli ibadah. Itu ada dalam kitab Tadzkirah Sami wal Mutakallim tentang adab belajar. Nah, makanya Ana berharap nih antum Erwin, terus Ihsan, kalau bisa jangan sekali-sekali berhenti, terus aja. Jangan nanti kayak teman kita yang sudah gugur di tengah jalan. Jangan sampai kita gugur di tengah jalan. Kita sudah memasukinya, kalau bisa kita tuntaskan. Sekali berlayar, teruslah. Apapun rintangannya, insya Allah mudah akan kita capai kok. Ana pernah di posisi antum, dan Ana jadi tahu bagaimana sulitnya belajar bahasa Arab. Makanya Ana berharap antum sabar belajar, sabar istiqomah untuk murojaah. Minimal 15 menit sebelum tidur tuh sempatkanlah. 15 menit aja atau 10 menit lah untuk sekedar memurojaah apa yang tadi dipelajari dan apa yang akan dipelajari setiap hari. Insya Allah bakal ingat kok. Gitu. Kayak kita main HP gitu kan. Karena sering main HP kan jadi hafal mana saja keypadnya itu. Itu kan karena interaksi. Sebenarnya juga baca Quran juga pun gitu juga. Kita akan jadi hafal ketika sering berinteraksi. Ketika nggak berinteraksi nggak hafal-hafal kita. Itu ya. Ini saran dari Ana untuk antum. Satu, istiqomah. Yang kedua, sering dibaca. Sering dibaca. Itu kuncinya kok. Ini kita belum ngomongin soal mufrodat, belum ngomongin soal yang panjang banget. Ini hanya hal-hal yang teknis sifatnya. Jadi di murojaah lah. Ya, ini tadi kita sudah membahas seputar perubahan dengan harokat dan perubahan dengan i'rab. Harokat dan juga dengan huruf. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh istilah-istilah tadi. Oke. Istilah-istilah yang tadi kita sebutkan itu namanya adalah istilah i'rab. Istilah tadi yang kita sebutkan itu namanya adalah al-i'rab. Yang mana al-i'rab itu ada istilahnya tuh ar-raf'u. Ada istilahnya apa? An-nasbu. Ada istilahnya apa? Al-jarru. Apalagi istilahnya al-jazmu. Ini adalah istilah-istilahnya. Oke. Lawan dari i'rab adalah bina. Ini lawannya nih. Lawannya adalah bina. Raf'un lawannya adalah ad-dhammu. Lawan dari nasab adalah al-fathu. Lawannya adalah al-fathu. Lawan dari jarun adalah al-kasru. Al-kasru. Lawan dari jazmun adalah as-sukunu. Ini lawan-lawannya. Oke. So, nih. Berikutnya, sebelum catat lagi. Berikutnya lagi, oke. Berikutnya lagi adalah begini. Ana pengen sampaikan ke antum. Oke. I'rab lawannya bina. Oke. I'rab itu yang tadi kita sebut sebagai amal, dia punya ma'mul. Nah, ma'mul itu ini istilah untuk amal ya. Ini istilah untuk amal. Oke.
Ma'mul itu istilah dalam bahasa Arabnya atau dalam ulama nahwunya itu disebut sebagai namanya mu'rab. Ini disebut sebagai namanya ma'mul. Nah, ma'mul itu apa aja tadi? Ma'mul itu ada marfu, ada istilahnya marfu, ada istilahnya mansub, ada istilahnya majrur, ada istilahnya majzum. Oke. Lawan dari mu'rob adalah mabni. Yang mana mabni itu adalah huruf apa kalimatnya itu. Nah, sedangkan domah adalah tandanya. Di sini mabni punya istilah namanya al-madmum. Ada istilahnya al-maftuh. Ada istilahnya al-maksur. Ada istilahnya adalah al-maskun. Nah, nah, yang menjadi pembahasan kita adalah yang al-maftuh ini. Nih. Nah, coba sampai di sini kalau ada diskusi. Ini istilahnya mabni ini istilah untuk makmulnya. Oke, bina itu adalah istilah amalnya. Silahkan kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Dari Mas Ageng, Mas Angga, silahkan. Mengenai istilah-istilah ini. Silahkan kalau ada diskusi. Silakan kalau ada diskusi. Ada yang nggak dipahami dari yang ditulis? Ayo, silakan, silakan. Gimana? I'rob lawannya bina. Mu'rob lawannya mabni.
Akan tetapi mu'rab sama i'rab itu bergandengan dia. Karena mu'rab adalah ma'mul, i'rab adalah amalnya. Bina Coba ini diulang tuh. Yang tadi apa? I'rab i'rab gimana tadi? lawannya bina. Hmm. I'rab lawannya bina. Oke, berarti i'rab itu ngomongin soal apa? Amal. Gitu ya. Ngomongin soal amal. Hmm. Amal itu ada raf'un, ada nasbun, ada jarun, ada jazmun. Itu kalau di i'rab. Nah, Hmm. lawan dari i'rab adalah bina. Lawan dari rafa apa? Ad-dhammu. Lawan dari nasab apa? Al-fathu. Lawan dari jar apa? Al-kasru. Lawan dari kata jazmun apa? As-sukun. Oke. I'rab lawan dari bina. Oke. I'rab itu bergandengan dengan mu'rab. I'rab bergandengan dengan mu'rab. Sebagaimana bina bergandengan dengan mabni. Oke. I'rab bergandengan dengan mu'rab sebagaimana bina bergandengan dengan mabni. Oke. I'rab merupakan amal, sedangkan mu'rab adalah makmul, katanya itu. Nah, mu'rab itu ada 4. Ada namanya marfu', ada namanya mansub, ada namanya majrur, ada namanya majzum. Oke. Mu'rab lawannya mabni. Mabni ada namanya madmum. Madmum. Mansub lawannya maftuh. Majrur lawannya maksur. Majzum lawannya maskun. Oke? Kalau diulang lagi, sok. Kalau perlu diulang. Gimana? Mas Ageng? Ada masalah? Mana ya? Eh, Aman. Menemukan pola tapi bingung ngesimpulinnya dari tadi. Mau coba menyimpulin tapi maksud sih itunya Oke. polanya gitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin kita akan ngeliat ke contoh ya, supaya mungkin lebih terang Iya, kali ya. Oke. Mas Angga iya sendiri gimana? supaya bisa. Udah ter terbayang apa namanya istilah-istilahnya, atau perlu contoh biar makin kebayang lagi? Ya, perlu contoh saya. Oke, Toyib, yuk kita contoh. Oke. Zaidun ini kalau di isim dia masuk isim apa dia jenisnya? Musanna, jamak, jamak muannas salim, jamak muzakkar Itu salim, atau isim mufrad atau jamak taksir? Zaid, Zaidun, Si mufrad. isim mufrad. oh, Nah, isim mufrad adalah isim yang bermakna satu, baik laki-laki ataupun perempuan. Oke, tadi anak katakan Zaidun, oke, dan masing-masing isim sudah pernah Anda jelasin ya, panjang lebar itu. Nanti antum bisa ngulang lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan antum gia ataupun goib nggak hadir. Oke, Zaidun sebelum masuk ke dalam susunan kalimat dia berharokat sukun.
Tetapi ketika dia masuk ke dalam susunan kalimat atau istilahnya itu tarkib, maka dia berubah. Ketika ada ja'a Zaidun, ketika ada ja'a, maka Zaid itu berubah. Yang tadinya sukun berubah menjadi domah. Pertanyaannya, siapa yang mendomahkan Zaid? Yang mendomahkan Zaid adalah ja'a. Zaid adalah yang dikenai oleh ja'a. Hasil dari Maknanya pekerjaan ja'a mengenai Zaid adalah domah. amalnya doma. Amalnya. Oke. Ja'a disebut sebagai namanya amil. Amil. Zaidun disebut sebagai namanya Makmul. ma'mul. Domahnya disebut sebagai Amal. amal. Oke. Lalu kita klasifikasikan. Amil tadi punya banyak representasi. Ada rofi, ada jazim, dan lain sebagainya. Tapi kita close dulu deh. Jangan bahas itu dulu. Kita langsung bahas ke amalnya dulu aja. Domah itu merupakan alamat dari apa dia tadi? Alamat rofa. Alamat rof'un atau arrofa. Rofa tadi itu. Berarti ini rof'u. Oke. Makmulnya berarti apa dia? Kalau ini rof'u mu'rob. Hmm. Mu'rob tadi. Apa sebelum rof'un? Mar, Marfu. marfu. Ya kan nih. Rof'un sebelumnya marfu. Betul. Oke. Berarti ini adalah marfu'nya. Ini adalah marfu'nya. Amilnya apa? Nanti belakangan deh. Contoh lain lagi misalnya. Ro'aitu Zaidan. Lalu kita tanya, ini tanwin. Tadinya dia domah tain. Sekarang menjadi fathah tain. Pertanyaannya, siapa yang memfathah tainkan Zaidan? Oke, kalau nggak bisa kita jawab, kita langsung dulu aja. Berarti fathata ini merupakan amalnya. Fathata itu nama lain dari apa? Dari an nasbu. Nasbu. Berarti sebelum an nasbu apa? Man Mansub. mansub. Itu. Oke. Tapi yang paling penting lagi adalah kita bisa mengidentifikasi ini dulu nih. Ini dia itu apakah dia itu mufrad kah? Apakah dia itu jamak kah? Ataukah dia itu musanna? Inilah pentingnya kita untuk mengetahui masing-masing isim itu apa jenisnya dia. Yang mana sebenarnya dengan kita mengetahui tandanya saja, tanda akhirnya saja, itu kita bisa langsung mengetahui, oh ini adalah mufrad, ini adalah jamak. Tanpa kita mengetahui namanya. Dengan kita tahu amalnya itu apa dia. Nah, ini merupakan contoh bagi sesuatu yang mu'rob atau i'rob. Hmm. So, kalau ada diskusi sampai sejauh ini, Mas Angga atau Mas Aldari. Hmm. Gimana Mas Angga? Jadi dilihat dari
Apakah hanya bisa dilihat dari amalnya aja itu yang terakhirnya itu harokatnya itu ya. Nah, ini kalau misalkan dia apa namanya? Kalau misalkan dia Perubahannya harokat. enggak bukan. Ini kalau misalkan dia berharokat. Kalau bukunya berharokat, kita bisa mengidentifikasi. Pertanyaan kan, apakah semua buku Arab berharokat? Nah, takatul Enggak. aja udah mau takatul nggak masuk ini. Itu ya. Jadi itu. Jadi kita berarti tugas kita adalah ketika kita nggak tahu harokatnya, berarti kita harus mengidentifikasi masing-masing isimnya. Kalimat ini apakah fiil, huruf, atau isim? Kalau isim, apakah musanna, mufrad, atau jamak? Itu pentingnya kita mengetahui. Jadi di saat nggak ada harokat, kita pengetahuan kita tentang macam-macam isim itu diuji di situ. Kalau berharokat, alhamdulillah, berarti kita langsung menguji amalnya saja. Oke. Hmm. Mm-mm. Nah, ini i'rabnya udah kita kasih tahu kan ya, fa'il. Ingat kan? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahiru fi akhirih ila akhirih. Nah, ini contoh-contoh yang mufrad atau yang mu'rab, yang mu'rab. Sekarang yang kedua, yuk. Contoh-contoh dia itu yang mabni. Kata huwa misalnya. Pernah nggak dengar kata hu ataupun hui? Nggak pernah Pernah. kan? Nggak pernah. Oke. Berarti memang asalnya huwa ya huwa. Oke. Ketika dia masuk ke dalam susunan kalimat, katakanlah ja'a huwa. Oke. Huwa ini mufrad bukan dia. Bukan. Musanna bukan dia. Bukan. Jamak taksir bukan. Bukan. Jamak muannas salim bukan. Bukan. Oh, berarti dia bukan semuanya. Toyib. Berarti kalau dia bukan semua dari yang kita sebutkan, berarti dia bukan mu'rab. Dia adalah mabni. Oke. Berarti di sini ini kita bilang ini adalah mabniun. Harusnya harokatnya domah. Tapi karena dia nggak mungkin berubah menjadi huwu ataupun huwi, maka kita katakan dia adalah mabniun. Oke. Apa tanda mabninya atau amal mabninya, amal binanya? Fathah. Ini Fathah. binanya. Binanya berupa al-fathu. Oke. Ja'a, meskipun dia punya kemampuan untuk merubah Zaidun, akan tetapi ketika dia dihadapkan pada huwa, dia nggak bisa menjadikan huwa menjadi hu. Maka huwa itu disebut sebagai namanya sesuatu yang mabni. Sesuatu yang mabni. Mabninya berupa apa? Berupa fathah. Berupa fathah. Baik, sampai sini. Contoh lain lagi misalnya haulai misalnya. Pernah nggak pernah nggak lihat kata haulai, haulau atau haulaa? Pasti nggak akan pernah. Pasti haulai. Ketika kita bilang ro'aitu haulai, harusnya kan haulaa. Karena dia nggak mungkin berubah menjadi haulaa, namanya mabni. Apa mabninya dia? Dengan apa? Masuk. Kasru. Dengan kasroh. Ini merupakan binanya. Ro'a itu meskipun tadi dia di sebelumnya dia punya kemampuan untuk merubah menjadi
merubah kemampuan Zaidun menjadi Zaidan, akan tapi ketika dihadapkan pada haulai, dia nggak bisa merubah menjadi haula'a. Nah, ketidakmampuannya ini tersebab karena haulai itu mabniun. Apa tanda mabninya? Dengan kasroh. Al-kasru. Inilah yang disebut sebagai namanya mabni. Oke, sampai sejauh ini silahkan kalau ada diskusi. Ada contoh lain mabni nggak tuh? Gimana? Contoh lain lagi untuk mabni. Contoh lain lagi misalnya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalnya hmm, apa ya contohnya yang domah ya. Yang domah contohnya adalah oke. Misalnya kata haitsu min haitsu la yahtasib misalnya gitu. Pernah nggak dengar kata haitsi atau haitsa? Pasti nggak pernah. Pasti haitsu. Nah, ketika ada tambahan jaa, haitsu. Karena haitsu itu nggak berubah, maka haitsu ini disebut sebagai namanya sesuatu yang mabni. Mabni apa mabninya? Dengan ad-dhammu atau doma. Nah, inilah contoh yang mabni. Mau contoh lain lagi, Mas? Boleh tak? Contoh misalnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalnya lagi adalah Ja'at dia. Oke. Dia, mabninya atas apa, Mas? Tanda binanya. Oh, itu. Kota. Fathah. Oke. Kalau misalkan Ana, pernah nggak kita kenal Ani? Nggak kan? Oke, kalau ini Enggak. mabninya atas apa dia? Ini mabni juga dia. Mabninya. Mabninya apa tanda mabninya? Tanda mabni Tanda mabninya dengan itu apa? dengan fathah. Fathah tadi. Fathah. Jawabannya dengan sukun. Karena di sini ada sukun dia. Ana. Ini mabni atas sukun. Kalau anta. Mabninya dengan apa dia? Anta mabni dengan apa dia mabninya? Dengan sukun juga itu. Anta. Anta. Dengan fathah. Fathah. Anti. Anti. Fathah. Fathah. Kasroh. Kasroh. Hum. Hum. Oh. Dengan apa, Mas? Dengan, dengan sukun ya. Sukun. Sudah itu. Semua itu tadi adalah namanya isi mabni.
Domir, isim domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Semuanya mabni dia. Mabninya tergantung huruf akhirnya apa. Anta, mabninya atas apa? Fathah. Ana, mabninya apa? Doma. Mabninya fathah. Nahnu, Nah, no. mabninya dengan apa dia? Doma Ah, kata. Doma, Doma. doma. Kok lama mikirnya? Doma. Hmm. Hmm, semudah itu. Itulah apa namanya? Inilah yang disebut sebagai namanya isim yang mabni. Oke. Nah, so kalau ada diskusi Berarti isi mabni itu seperti terkategorikan kata ganti ya, Ustaz, ya? di antaranya itu Di kata antaranya. ganti semuanya mabni. Oke. Ada lagi diskusi silahkan. Hmm, udah nggak diskusi? Nggak apa-apa ya kita ulang lagi ya. Tapi Ana harap apa jangan dilupain ini. Bener, jangan dilupain. Ini dasar paling mendasar. Karena kalau ini sudah tidak paham, kita bakalan keteteran. Di bab-bab berikutnya bakalan percuma kalau kita melanjut babnya tapi yang dasar aja tidak ada. Tuh.